masih membahas tentang seni musik. Kali ini kita akan melihat secara khusus yaitu tentang vokal. Jadi unsur seni musik satu ini mempunyai keistimewaan tersendiri. Karena satu, dia bisa digunakan di mana saja, bisa tanpa tambahan apapun, bisa didengarkan dengan enak. Namun sama seperti unsur seni musik yang lainnya juga, vokal ini juga perlu dilatih, perlu dibiasakan secara terus-menerus. Makanya kita akan melihat bagaimana di sini vokal itu harus ada latihan yang khusus, latihan yang intens. Mari kita lihat apa itu tentang teknik vokal. Jadi ini yang menjadi awal, yang menjadi pengolahan agar suara kita menghasilkan sesuatu yang bagus. Suara bagus itu bukannya suaranya yang merdu atau yang syahdu seperti itu bagi saya, tetapi suara yang tepat dengan nada yang dinyanyikan, itu yang suara bagus. Jadi semua manusia itu sebenarnya mempunyai karakter suaranya sendiri-sendiri dan bisa diolah. Ini karena faktor latihan saja. Mari kita mulai mendalami teknik vokal ini. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk memahami teknik dasar olah vokal dan juga mengenal unsur-unsur teknik vokal. Vokal berasal dari bahasa Latin yaitu vocalis, yang artinya berbicara atau bersuara. Dalam musik artinya adalah alunan nada yang keluar dari suara manusia. Dari pengertian ini sebenarnya setiap manusia mempunyai kemampuan meskipun berbeda-beda tingkatannya. Teknik vokal adalah cara kita memproduksi suara supaya baik dan benar, sehingga suara yang keluar itu terdengar jelas, indah, dan merdu. Unsur-unsur dari teknik vokal. Pertama adalah artikulasi, yaitu cara pengucapan kata demi kata dengan baik dan jelas. Kedua yaitu pernafasan, merupakan usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya dan disimpan kemudian dikeluarkan dengan dikontrol. Ini merupakan unsur penting dari teknik menyanyi yang benar. Ada 3 jenis pernafasan. Yang pertama adalah pernafasan bahu. Ini mengisi oksigen ke paru-paru dengan cara mengangkat bahu. Cirinya nafasnya pendek atau dangkal, sehingga kalimat yang akan diucapkan itu menjadi terputus-putus. Kedua, pernapasan dada, yaitu mengisi oksigen ke paru-paru dengan membusungkan dada. Cirinya ini menjadi cepat lelah, suara tidak stabil dan terputus-putus. Dan yang terakhir adalah pernafasan diafragma, yaitu mengisi oksigen ke paru-paru dengan cara mengembangkan rongga di antara perut dan dada, jadi di tulang rusuk itu. Dan ini yang terbaik karena menghasilkan nafas panjang, ringan, santai, serta produksi suara yang bermutu. Berikutnya adalah unsur phrasing, yaitu pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Berikutnya adalah sikap badan, yaitu posisi badan saat menyanyi. Menurut saya ini bebas ya, bisa posisi apa saja asalkan tidak mengganggu saluran pernafasan, karena ini yang terpenting untuk mendapatkan hasil suara yang bagus. Lalu resonansi, yaitu pemanfaatan rongga udara yang ikut bergetar di sekitar rongga mulut dan tenggorokan. Vibrato, yaitu memberi gelombang suara bergetar secara teratur, dan ini biasanya diterapkan di akhir sebuah lagu. Intonasi, yaitu tinggi rendahnya nada yang harus dijangkau dengan tepat. Syarat untuk mendapatkan intonasi yang baik adalah pendengaran baik, lalu teknik pernafasan baik, dan memiliki rasa dari musik.
improvisasi, yaitu merubah atau menambah sebagian dari melodi sebuah lagu namun tanpa merubah nada pokoknya. Sekarang kita akan melihat pengelompokan bentuk vokal manusia. Yang pertama, suara dewasa wanita itu ada sopran tinggi, mezzo-sopran itu sedang, dan alto itu rendah. Sedangkan suara dewasa pria itu tenor tinggi, bariton sedang, lalu bass itu rendah. Lalu suara anak itu ada dua, tinggi dan rendah. Setelah mengetahui pengelompokan vokal manusia, lalu kita akan melihat apa itu paduan suara, yaitu penyajian vokal yang terdiri dari 15 atau lebih dari anggotanya dengan memadukan berbagai warna suara tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh dan dapat mewujudkan nyanyian atau jiwa dari sebuah lagu. Berikutnya adalah jenis paduan suara. Yang pertama itu unisono, yaitu dinyanyikan dengan satu suara bersama-sama. Kemudian dua suara sejenis, yaitu suara pria atau suara wanita atau suara anak-anak. Dan yang ketiga itu adalah tiga suara sejenis, yaitu sopran 1, sopran 2, dan alto. Berikutnya adalah tiga suara campuran, sopran, alto, dan bass. Lalu tiga suara sejenis, tenor 1, tenor 2, dan bass. Dan terakhir adalah 4 suara campuran, sopran, alto, tenor, dan bass. Berikutnya kita akan mengenal beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Pertama adalah ambitus suara, yaitu luas wilayah nada yang mampu dijangkau oleh penyanyi. Penyanyi yang profesional akan mampu menjangkau nada dari yang paling rendah ke yang paling tinggi sesuai dengan kemampuannya. Lalu pitch, yaitu ketepatan jangkauan nada. Durasi adalah waktu atau lamanya nada yang harus dibunyikan. Intensitas nada, yaitu keras lembutnya nada yang harus dibunyikan. Staccato, yaitu bernyanyi dengan teknik suara yang patah-patah. Dirigen atau konduktor, yaitu orang yang memimpin dalam paduan suara untuk memulai dan menyelesaikan suatu lagu. Permata atau corona, yaitu suatu tanda untuk menambah hitungan dalam suatu lagu sesuai dengan kebutuhan dalam menyanyikan lagu. Lalu akapela, ini merupakan suatu jenis musik vokal tanpa menggunakan instrumen apapun. Baik, itu pengetahuan vokal yang bisa saya sampaikan pada video ini. Salam satu nada.